munci, kalau memang dia ini memang tidak bisa memberikan bukti yang kuat ketersambungan nasab ini kepada baginda Nabi, kepada Rasulullah, ya harus dibubarkan seharusnya. Ya harus dibubarkan. Kalau bisa Robita ini, kalau seandainya Robita ini hilang, bubar. Nah inilah yang menjadi disayangkan oleh Kiai Ubaidillah Tamam Munshi. Ibaratnya itu dia ini sedang mengepel, ada lantai yang terkena bocoran air hujan, kemudian di lantai itu kemudian dipel biar airnya itu hilang, biar lantainya kering kembali, biar tidak basah kembali. Tapi dia lupa kalau yang atasnya ini yang menimbulkan adanya datangnya air, bocornya ini tidak ditempel gendingnya. Nah ibaratnya kayak begitu. Jadi sebenarnya nanti tetap akan membuat para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang selama ini masih husnudon, dia akan mulai ikut mengecek, meneliti kembali apakah yang selama ini para kiai-kiai, ulama-ulama kita husnudoni tentang masalah para habaib ini, apakah benar yang disebut. Nah, nanti insya Allah ini akan semakin membukakan bagi mereka yang terutama yang masih fanatik buta, yang masih membela nasab ini, dan para kiai-kiai yang masih khusus. Di sini itu Kiai Ima itu kayak dikeroyok gitu, menurut saya dikeroyok oleh orang-orang yang pro Habib Ali. Yang sekarang dalam banyak kejadian, dalam banyak kasus, mereka-mereka yang dianggap sebagai cucu Nabi dan yang terdaftar di Robitoh ini adalah kelompok-kelompok yang telah melakukan tindak kejahatan dan sudah terbukti di antara mereka ini keluar masuk penjara, atau dalam pengakuan Habib Rizik sendiri sebagai preman lokal. Kalau Habib Rizik sebagai pimpinan di FPI mengaku preman lokal, berarti kan anak buahnya juga dipimpin oleh seorang preman, ya geng preman akhirnya. Ini Harian Tempo perlu juga memberitakan hal, mengatakan sebagai sebuah berita yang ironis. Mengapa saya katakan Harian Tempo dalam memberitakan kasus jual beli gelar habaib itu saya katakan sebagai sebuah berita yang ironis? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda masih bersama dengan saya Normas Nur Rahmat Asmawi di Normas Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang majalah Tempo yang beberapa hari kemarin itu memberitakan tentang habaib, yaitu tentang apa yang dilakukan oleh para habaib, tentang dawirnya, tentang bisnis nasab ya. Dari pemberitaan majalah Tempo ini ternyata cukup menyita perhatian, yaitu diantaranya adalah tokoh kita yaitu Gus Fuad Pleret dan Kiai Ubaidillah Tamam Munshi. Nah, ini menyita perhatian beliau karena ya di samping memang pemberitaan ini memang cukup bagus, yaitu ternyata sebuah majalah Tempo, sekelas Tempo yang memang kita sudah mengenalnya sebagai majalah yang kita kenal selama ini sebagai majalah yang cukup kritis dalam segala hal, termasuk kritis pada pemerintahan. Dan juga majalah Tempo ini memang punya jejak digital, pernah juga saking kritisnya terhadap pemerintah itu pernah juga dibredel ya, pernah juga mengalami. Jadi sekelas majalah Tempo ini ketika memberitakan tentang habaib ya, tentang ternyata sisi negatif dari habaib ini dikupas, ini memang sebenarnya bagus. Ini ada sebuah perkembangan ya, ternyata polemik nasab yang bergulir selama ini ternyata cukup menyita perhatian, dan akhirnya sebuah majalah Tempo ini ternyata ikut juga mengkritisi, ikut juga memberitakan tentang perilaku bisnis haram oleh para habaib yang dilakukan itu, yaitu dengan menjual nasab dan sebagainya. Cuma dari sisi pemberitaan ini ada yang kurang ya. Di samping itu pemberitaan ini ternyata juga
menimbulkan banyak kritik dari berbagai tokoh ya, berbagai tokoh diantaranya adalah Gus Fuad Pleret dan Kiai Ubaidillah Tamamunzi. Karena kalau menurut Gus Fuad Pleret, ini pemberitaan Tempo ini sebenarnya sudah bagus upaya pemberitaan, cuma sangat disayangkan ternyata pemberitaan ini masih kalau di situ digambarkan tentang polemik nasab itu digambarkan seakan-akan Kiai Imad ini digeruduk. Dia itu di situ sendirian, sementara pihak yang bersebelahan itu yang dimintai pendapatnya tentang masalah nasab ini itu adalah banyak. Ini yang dirasa oleh Gus Fuad itu apa yang disampaikan majalah Tempo, upaya yang disampaikan majalah Tempo ini menjadi kurang, jadi istilahnya kurang berimbang, tidak berimbang. Kalau bisa seharusnya itu majalah Tempo ini seharusnya dia memberitakan ya yang fair lah, maksudnya berimbang. Kalau misalkan dari kubu pihak para habaib yang pro dengan habaib ini ada berapa, kemudian yang diwawancari dari pihak yang kontra dengan para habaib ini ya seharusnya ya berimbang, tidak hanya Kiai Imad aja. Tapi ini mungkin bisa dipahami, mungkin saja majalah Tempo ini memang kurang update ya, tidak begitu menyimak berbagai perkembangan polemik nasab ini yang berkembang. Mungkin yang dia pantau itu memang yang kita kenal selama ini yang kelihatan vokal sekali, dan memang munculnya polemik nasab ini memang itu ditimbulkan dari adanya tesisnya Kiai Imad muncul. Jadi polemik nasab ini kemudian berkembang. Jadi mungkin kalau yang disorot itu hanya Kiai Imad aja, ya ini sangat wajar sekali ya. Tapi di situ memang kelihatan sekali bahwa pemberitaan yang diberikan oleh majalah Tempo ini jadi kelihatan kurang berimbang. Padahal ada sisi-sisi yang lain kalau seandainya majalah Tempo ini mau wawancara, mau mengambil reportase dari berbagai pihak yang terutama kontra dengan para habaib ini, tentu ini sangat akan bagus sekali ya tentunya, apalagi sekelas Tempo. Dan saya yakin semakin banyak masyarakat akan semakin tercerdaskan ya, karena yang sudah mengupas ini adalah sebuah majalah yang sudah dikenal, punya nama besar majalah ini. Ya ini termasuk kritik dari Gus Fuad Pleret. Kalau bisa nanti mungkin ini hanya sebagai sampel awal ya untuk pemberitaan masalah para habaib ini, hanya sebuah sampel awal, tapi kemudian kalau bisa kedepannya diberitakan lagi, kemudian direvisi. Nah ini adalah kritik dari Gus Fuad Pleret. Kemudian kalau dari kritik dari Kiai Ubaidillah Tamamunzi itu yang disayangkan itu adalah ya bagus, Kiai Ubaidillah Tamamunzi juga mengapresiasi pemberitaan majalah Tempo tentang perilaku-perilaku negatif dari para habaib. Kiai Ubaidillah ini juga sangat mengapresiasi. Tapi ada yang sangat disayangkan di sini, yang dikritisi beliau adalah kenapa dalam pemberitaan itu yang ditonjolkan, kenapa kok cuma di sesuatu yang sebenarnya mempunyai efek yang kecil. Maksudnya pemberitaan itu efeknya skala kecil, istilahnya begitu. Yaitu membahas tentang masalah bisnis nasab, bisnis menjual nama sebagai seorang cucu Nabi dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada sesuatu yang besar ya, menurut Kiai Ubaidillah Tamamunzi ada sesuatu yang besar justru malah luput, tidak diberitakan sama sekali, yaitu Robitoh itu sendiri. Robitoh sebenarnya kalau seandainya misalkan majalah Tempo ini memberitakan juga tentang Robitoh itu yang sebenarnya itu yang bermasalah, itu nanti akan semakin bagus ya. Tapi Kiai Ubaidillah Tamamunzi ini masih tetap merespon, mungkin masih memahami, maklumi lah mungkin majalah Tempo itu memang kurang update sebagaimana yang dimaklumi oleh Gus Fuad Pleret. Mungkin memang kurang update, memang kurang mengikuti, tapi juga masih diragukan masa polemik nasab ini sudah setahun lebih dan kemudian di berbagai media sosial terutama di YouTube itu sudah ramai dibicarakan, banyak yang bicarakan, tapi kemudian kok majalah Tempo yang dibahas cuma yang bagian dawirnya itu, yang jual nasab ini aja yang diberitakan. Ini
Ini sangat disayangkan, masih diragukan apakah dia itu memang tidak update atau memang dia tidak memang sengaja memang tahu tapi memang tidak memberitakan tentang hal itu, entah mungkin karena masih ragu tentang keabsahan masalah tentang Robito itu, atau memang dia kurang begitu paham, kurang tahu sebenarnya masalah yang besar adalah tentang Robito itu sendiri. Kalau menurut Kiai Ubaidillah Tamamunzi itu dari Robito ini sangat bermasalah karena dia tidak bisa menyambungkan nasab ini sampai ke baginda Nabi. Jadi dia itu mencatat sebuah buku, mengeluarkan sebuah buku, kemudian nasab ini dijualnya, tapi dia tidak bisa sambungkan nasabnya itu sambung secara sahih kepada Rasulullah. Ternyata tersambungnya kepada Rasulullah itu ketika di counter Kiai Imad, ternyata memang dia tidak bisa menunjukkan sebuah bukti apapun, tidak bisa, karena memang nasab itu ternyata apa yang ditulis di buku itu adalah sebuah catatan nasab yang fiktif. Nah inilah yang menjadi disayangkan oleh Kiai Ubaidillah Tamamunzi. Ibaratnya itu dia ini sedang mengepel, ada lantai yang terkena bocoran air hujan, kemudian di lantai itu kemudian dipel biar airnya itu hilang, biar lantainya kering kembali, biar tidak basah kembali. Tapi dia lupa kalau yang atasnya ini yang menimbulkan adanya datangnya air, bocornya ini tidak ditempel gendingnya. Nah ibaratnya kayak begitu. Jadi sebenarnya yang menjadi pangkal masalah terjadinya dawir penipuan dan sebagainya adanya di di kapitalisasi, kemudian ini dibuat sebagai bisnis dalam hal masalah pernasaban ini, intinya adalah terletak pada Robitohnya. Intinya terletak pada Robitoh, sumbernya adalah dari Robitohnya. Kenapa mereka ini bisa menjual nasab dan sebagainya? Karena ada kekuatan dari Robitoh itu. Makanya kalau ingin menangkap, ingin mengkritisi, ya harus pokoknya dulu. Seandainya Robitoh ini sudah lemah, sudah kuat dikritisi, kalau memang dia ini memang tidak bisa memberikan bukti yang kuat ketersambungan nasab ini kepada baginda Nabi, kepada Rasulullah, ya harus dibubarkan seharusnya. Ya harus dibubarkan. Kalau bisa Robito ini, kalau saatnya Robito ini hilang, bubar, catatan itu tidak ada lagi Robito, insya Allah perilaku hegemoni yang dilakukan oleh para habaib semalama ini akan bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Ini tentunya. Nah, saya kira penjelasan untuk pengantar saya dalam hal ini cukup segitu. Untuk lebih jelasnya bisa Anda simak semua di cuplikan video beliau ini ya. Kita simak sampai habis, baik dari komentarnya Gus Fuad Pleret maupun dari komentarnya dari Kiai Ubaidillah Tamamunzi ya. Mari kita simak, semoga setelah kita menyimak akan semakin paham dan semakin membukakan kita kalau perkembangan tentang hikmah digulirkannya, tesisnya Kiai Imad digulirkannya polemik nasab ini, dibatalkan nasab ini oleh Kiai Imad, itu telah membuahkan sebuah hasil. Intinya sudah mengalami kemajuan, membuahkan hasil dan mengalami kemajuan yang signifikan ya, yang lumayan. Diantaranya adalah ternyata semakin luas pemberitaan tentang masalah habaib ini, dan saya yakin kalau pemberitaan ini semakin lama semakin luas dan di berbagai media sosial gencar diberitakan, insya Allah masyarakat semua akan semakin banyak yang tercerahkan. Dan ini nanti tetap akan membuat para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang selama ini masih husnudon, dia akan mulai ikut mengecek, meneliti kembali apakah yang selama ini para kiai-kiai, ulama-ulama kita husnudoni tentang masalah para habaib ini, apakah benar yang disudoni. Nah, nanti insya Allah ini akan semakin membukakan bagi mereka yang terutama yang masih fanatik buta, yang masih membela nasab ini, dan para kiai-kiai yang masih husnudzon. Ya, semoga ini semakin mencerahkan untuk kita semua. Baik, mari kita simak videonya. Wawancara menurut saya kok ya nggak berimbang. Jadi misalnya begini, pertentangan antara nasab Habib Alwi itu tersambung ke Rasulullah atau tidak. Ini di antara 20 halaman ya. Halaman saja yang opini dan tulisan Jizir yang usah dihitung. Ini
yang berisi tentang penolakan nasab Habib Ba'alwi sebagai keturunan Nabi itu cuma 1 halaman. Jadi yang ini aja, ini tulisannya Kiai Imad, 1 orang saja, Kiai Imaduddin Utsman. Sementara yang berarti yang 19 halaman itu isinya puja-puji terhadap para kabib itu tadi. Jadi di sini itu Kiai Imad itu kayak dikeroyok gitu, menurut saya dikeroyok oleh orang-orang yang pro Habib Ba'alwi. Yang sekarang terbukti menurut penelitian Kiai Imad itu bukan keturunan Nabi gitu. Bahkan yang dari pihak Keraton Kanoman Cirebon itu yang diwawancarai adalah yang pro Habib gitu. Padahal di situ ada Tubagus Mogi Nur Fadil, Ketua Umum Babat Kesultanan Banten. Kenapa tidak diwawancarai? Yang menunjukkan bahwa Wali Songo itu bukan Ba'alwi, Wali Songo itu punya jalur sendiri, jadi lewat Musa Al-Kadim gitu. Kemudian juga untuk sekelas majalah Tempo, menurut saya ada keteledoran yang agak sulit dimengerti gitu. Kalau soal nasab ini kan sekarang ini sudah ada ilmu genealogi, ilmu DNA. Kenapa tidak sedikit pun mewawancarai ahli pakar DNA seperti Dr. Sugeng Supriyatno dari BRIN atau Dr. Arikim dari BRIN Jakarta gitu. Nah, kalau buku nasab itu kan ya tulisan manusia, tapi kalau catatan DNA itu kan catatan Tuhan, itu catatan alam yang tidak bisa diperdebatkan lagi. Dan bukankah Habib itu berdasarkan hasil tes beberapa orang Habib, sekitar 190 sekian orang Habib yang open posting di Family Tree misalnya, itu kan semua berhaplogrup G. G itu artinya Yahudi Askenazi, artinya tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah, jadi aku jadi bertanya, di satu sisi ini redaktornya saya akui memang keren lah cara menyimpulkannya. Jadi kesimpulan saya ya Tempo itu tidak mempersoalkan keabsahan nasab Ba'alwi, tetapi sekedar melihat salah satu dampak sosialnya yaitu anti kesetaraan. Bahkan di sini tapi tidak menelusuri lebih jauh gitu, dan menelan mentah-mentah, misalnya wawancara dengan Taufik Segaf gitu. Taufik Segaf yang bilang bahwa tidak eksklusif. Padahal ajaran-ajaran Habib itu kan terbukti sangat eksklusif. Mereka tidak mau menjadi Indonesia sepenuhnya. Dan yang paling berbahaya dari klaim nasab palsu mereka tersambung pada Rasulullah, itu kan mayoritas orang Indonesia itu Islam Nahdlatul Ulama yang memberi tempat tersendiri kepada dzurriyyat Nabi. Karena permasalahan ini ya akibatnya bisa kita lihat bagaimana orang seperti Rizik Syihab, seperti Bahar Smith bikin gaduh, bikin gara-gara dan seterusnya. Termasuk fenomena 212 itu orang datang kan karena masyarakat NU khususnya, Muslim NU khususnya yang mayoritas di Indonesia itu percaya mereka itu keturunan Nabi. Nah, sekarang setelah adanya tesis Kiai Imad, setelah adanya sampel-sampel hasil tes DNA kalangan Habib yang mereka Arab saja tidak, apalagi Quraisy, mereka itu dari Askenazi, dari Kaukasia. Nah, itu gerakan-gerakan mereka itu bisa direm dengan sangat efektif gitu. Rizik Syihab bikin acara apa aja, menyerukan apa aja kan udah nggak ditaati ya, karena selama ini itu ketaatan masyarakat Indonesia itu ya karena itu klaim mereka sebagai Habib Ba'alwi. Dan Tempo juga tidak mewawancarai pihak terkait ya, yang terkait dengan misalnya BIN atau yang lembaga-lembaga yang terkait gitu, mengenai bagaimana kemungkinan yang terjadi akibat klaim Habib ini, klaim Habib sebagai keturunan Nabi itu. Tempo juga tidak mau menelusuri misalnya isu yang sangat kuat, yang sangat deras mengenai adanya rencana okupasi Hadromi Yaman itu. Dan beberapa imigran kan dari Yaman itu yang pakai paspor NHCR kan juga sudah mulai terdengar beritanya gitu. Misalnya di Tegal misalnya gitu. Dan ya mudah-mudahan Tempo bikin laporan lagi yang lebih mendalam, wawancaranya lebih dalam, dan ya melibatkan pakar DNA lah kalau soal nasab itu. Jangan hanya sekedar kajian nasab gitu. Dan jangan main keroyak kayak begini ya. Kasihan saya dengan sahabat saya Kiai Imad. Kan bisa diwawancarai kalau soal kitab ahli kitab nasab itu kan selain Kiai Imad kan masih banyak, ada Kiai Nur Ehya, ada Kiai, ya banyak sekali kan, tinggal dicek di media sosial terutama YouTube kan banyak sekali. Nah, ini masa 20 halaman ini yang mengkritisi, yang membatalkan nasab Habib Ba'alwi itu cuma 1 halaman, 1 orang aja Kiai Imaduddin. Yang lain gimana? Nah, dan tentu saja yang jauh lebih penting yang perlu ditekankan adalah adanya kesaksian pakar DNA gitu. Sayang sekali lembaga sehebat sebesar Tempo itu sampai
bahwa nasab itu hari ini itu terkait dengan jejak DNA, jejak apa itu ilmu genealogi DNA yang sudah amat sangat maju, dan seharusnya Tempo itu juga mendorong negara kita untuk mendata apa itu warga negara dari data DNA warga negara, sebagaimana negara-negara maju, supaya negara lebih bisa melayani masyarakatnya, rakyatnya dengan lebih tepat, lebih presisi gitu dari segi kesehatan dan lain-lain gitu ya. Namun demikian ya saya maklum lah kalau ada kekurangan karena yang memang ya baru pertama kali ya majalah Tempo mengangkat. Tapi ya kita berharap majalah Tempo lebih ini lagi dan lebih dalam lagi, karena ini bukan persoalan sekedar klaim nasab gitu, bukan persoalan Habib Alwi itu palsu nasabnya sampai Rasulullah itu palsu, bukan sekedar itu, bukan Wali Songo itu keturunan Rasulullah lewat jalur Ubaidillah atau lewat jalur Pak Alwi atau bukan sekedar ini masalah kebangsaan. Saya mengatakan sebagai sebuah berita yang ironis. Mengapa saya katakan harian Tempo dalam memberitakan kasus jual beli gelar HBF itu saya katakan sebagai sebuah berita yang ironis? Karena Robito sendiri itu sebuah lembaga yang memang bermasalah menurut saya. Mengapa saya katakan bermasalah? Karena mengaku sebagai lembaga yang menaungi para imigran Yaman yang secara spesifik melegitimasikan diri sebagai lembaga yang mencatat para zuriyah Nabi, cucu Nabi. Tetapi lembaga ini tidak memiliki data yang bisa menghubungkan generasi yang ada sekarang ini sebagai generasi yang sah dan valid, memiliki ketersambungan nasab yang menghubungkan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bermasalah, meskipun secara kelembagaan punya izin hukum, izin pendirian, sah secara hukum sebagai sebuah organisasi. Tetapi eksistensi lembaga ini dalam validasi dokumentasi yang mengabsahkan kebenaran sebagai sebuah lembaga yang bisa mempertanggungjawabkan, mencatat data-data cucu Nabi generasi sekarang ini yang terhubung sampai Nabi Muhammad SAW itu tidak ada. Bahkan hasil validasi riset kepustakaan Kiai Haji Imaduddin Osman tidak ditemukan data yang tidak hanya terputus satu generasi, tapi sudah ada banyak generasi yang terputus, yang tidak bisa menghubungkan sampai kepada Nabi Muhammad SAW dari generasi sekarang ini sampai kepada generasi Nabi. Bahkan kalau dihitung abad ya sampai 5 abad lebih. Ini sebenarnya kan juga bermasalah dari segi kelembagaan. Tanpa saya pungkiri kasus jual beli gelar Habib tadi juga bermasalah. Karena itu ada unsur penipuan yang merugikan kelompok tertentu yang berdampak kepada masyarakat. Ketika gelar itu sudah sampai, dan itu akan berdampak luar biasa pada masyarakat. Ini kan dalam tanda kutip berita yang diberitakan oleh harian Tempo itu dalam tanda kutip, kalau itu tidak diketahui masyarakat, itu akan merugikan kelompok kecil masyarakat. Sukses jual beli gelar nasab atau gelar Habib ini, kalau tidak diberitakan oleh Tempo, itu dalam tanda kutip akan merugikan kelompok kecil masyarakat. Tapi ada hal yang akan merugikan kelompok besar masyarakat dalam jangkauan yang lebih luas dan korban yang lebih banyak, yaitu status kelembagaan Robitoh Bani Alwi atau Ba'alawi. Tetapi ini bebas dari sorotan harian Tempo. Kalau saya istilahkan, harian Tempo ini ingin membantu pengurus Bani atau pengurus Ba'alwi untuk membersihkan lantai karena bocor dari hujan di musim penghujan. Tapi membiarkan atapnya bocor, ingin membersihkan lantai tapi atapnya tetap dibiarkan bocor, ingin membantu Bani Ba'alwi
terkait dengan pembersihan tindak kejahatan yang mengarah kepada jual beli gelar Habib yang akan berdampak kepada masyarakat, dalam tanda kutip masyarakat korban si orang yang mendapatkan gelar ini, tetapi membiarkan komunitas yang lebih besar yang selama ini juga perlu dipublikasikan biar masyarakat tahu, biar masyarakat bisa membaca diskursus perdebatan ini. Bagaimana Robitoh mempertanggungjawabkan secara kelembagaan yang melegitimasi para cucu Nabi, tetapi dari hasil validasi masyarakat, diantaranya adalah masyarakat santri dari kajian kepustakaan yang dimotori oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, ini itu tidak terekspos. Memang ada kemungkinan dalam konteks ini harian Tempo itu tidak update data terkait dengan status RA yang melakukan pembohongan publik mengaku lembaga cucu Nabi, namun tidak ada data dan dokumen yang membenarkan, yang mengabsahkan sebagai cucu Nabi. Dan itu sampai 1 tahun lebih RA belum mengeluarkan dokumen itu ketika masyarakat sedang memvalidasi melalui salah satunya diantaranya Kiai Haji Imaduddin Utsman dari kajian pustaka, validasi dari uji DNA, validasi dari nakobah-nakobah seluruh dunia yang memiliki keabsahan sebagai nakobah yang menangani zuriyah Nabi Mustafa Muhammad SAW. Saya kira harian Tempo perlu juga memberitakan yang besar ini, berita yang besar ini, untuk membantu masyarakat pribumi memvalidasi lembaga ini. Karena dalam banyak kejadian, dalam banyak kasus, mereka-mereka yang dianggap sebagai cucu Nabi dan yang terdaftar di Robitoh ini adalah kelompok-kelompok yang telah melakukan tindak kejahatan dan sudah terbukti di antara mereka ini keluar masuk penjara, atau dalam pengakuan Habib Rizik sendiri sebagai preman lokal. Kalau Habib Rizik sebagai pimpinan di FPI mengaku preman lokal, berarti kan anak buahnya juga dipimpin oleh seorang preman, ya geng preman akhirnya. Ini harian Tempo perlu juga memberitakan hal ini untuk bersama-sama biar cepat segera selesai permasalahan masyarakat. Karena yang dirugikan masyarakat. Bahkan sekarang ini beberapa habaib sudah berani menyentuh marwah Yai NU dengan ungkapan-ungkapan yang saya sendiri tidak nyaman menyebutkan istilah-istilah hewan dan lain sebagainya itu. Sehingga akan mempercepat atau mendorong pemerintah untuk melakukan tinjauan ulang tentang status badan hukum RA ini, untuk uji materi dan data-data yang mengabsahkan sebagai lembaga yang mengabsahkan status cucu Nabi. Oke, simpulan saya, ketika ada dua berita yang sebenarnya sama-sama bermasalah, satu berita kasus jual beli gelar habaib, yang satu berita tentang keabsahan RA yang menstatuskan sebagai lembaga pencatat cucu Nabi, ini juga bermasalah. Dan ini masalah ini lebih besar, dampaknya lebih besar. Tapi yang diekspos dalam berita harian Tempo ini malah justru berita yang kecil. Berita kecilnya dimuat, dikeluarkan, tapi berita besarnya justru ditutup. Saya nggak tahu apakah karena ditutup atau apakah karena Tempo tidak update. Tapi sosial media sudah 1 tahun lebih berseliweran diskursus tentang perdebatan status cucu Nabi yang selalu dipamer-pamerkan oleh para habaib dengan buku kenasaban yang dikeluarkan oleh Robitoh
Alhamdulillah, semoga setelah menyimak video tersebut kita semua semakin tercerahkan, semakin mengerti, semakin paham tentang perkembangan nasab, polemik nasab ini ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita semua. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan, saya ketengahkan di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.